Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngelanjutin review MOS episode 9. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya, buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya. Dimulai setahun lalu saat Han Seo-jun mengoperasi Jung Barem. Wah, beneran ya otak Sung Yo-han dipindahin ke Jung Barem? Bukannya yang dilihat Jung Barem itu tangannya si Song Soo-jung ya? Dari awal aku juga mikir kenapa mayatnya Song Soo-jung ini ada semacam kode. Jung Barem mulai menelusuri arti kode itu yang ternyata ada juga di korban lainnya. Dan mendapati sedikit fakta kalau semua korban itu seperti dijadikan objek eksperimen. Terlihat Jung Barem menanyakan fakta itu ke Han Seo-jun. Han Seo-jun pun mengakui hal itu, kalau dia ngelakuin pembunuhan dan eksperimen. Semuanya hampir sempurna saat Gomuchi datang dan membuat dia jadi seperti ini. Maksud Han Seo-jun ngomong kalau dia memenggal beberapa kepala manusia demi keuntungan umat manusia, dan setiap pencapaian butuh pengorbanan kecil itu apa ya? Apa benar ada kekuasaan besar yang melindunginya? Kalau dipikir seharusnya kan Han Seo-jun dihukum mati, tapi kenapa sampai sekarang dihukum penjara seumur hidup? Gomuchi ditangkap akibat mengakui pembunuhan Woo Jae-pil. Choi Hong-ju datang ke kantor polisi dan dapat info kalau Gomuchi sengaja karena ingin dipenjara satu sel dengan Han Seo-jun. Rekannya Gomuchi teringat saat mereka mengawasi penjahat dan dia menemukan sepasang cincin di mobilnya. Gomuchi ternyata suka sama Choi Hong-ju. Di saat itu, rekannya menghidupkan TV di mobil dan melihat tayangan Han Seo-jun. Gomuchi tidak terima dengan pengakuan Han Seo-jun. Bertepatan saat itu, penjahat yang diincarnya datang. Bukannya ini penjahat yang lompat dari gedung itu ya? Jung Barem pergi meninggalkan lapas dan terlihat seorang polisi yang memperhatikannya dan melaporkannya ke seseorang. Han Seo-jun yang berada di selnya teringat flashback 30 tahun lalu, saat dia masih jadi dokter muda. Han Seo-jun dan dokter yang lain mendatangi seorang pasien. Saat dia mendekati dan berbicara dengan pasien, dia menemukan sebuah buku dan sebutir obat di tangan si pasien. Ternyata pasien mendapatnya dari tukang sampah. Saat Han Seo-jun keluar dari kamar itu, rekannya mengatakan kalau Han Seo-jun telah membunuh pasiennya sendiri, dan kematiannya itu bukanlah kecelakaan medis. Han Seo-jun mulai menyelidiki tukang sampah itu, yang ternyata itu adalah Danili. Danili yang memberikan obat itu ke pasien tadi, karena penyakit pasien tersebut sama dengan penyakit adiknya, Jennifer. Han Seo-jun pun menggunakan hal itu untuk membalas dokter yang mengetahui kejahatannya. Akhirnya kejahatan Han Seo-jun tertutupi. Dokter itu dipecat dari rumah sakit, dan Danili mendapat kesempatan meraih gelar dokter di rumah sakit itu dan melakukan penelitian genetika. Ternyata seperti itu awal pertemuan Han Seo-jun, Danili, dan Jennifer. Danili mengetahui Han Seo-jun yang melakukan eksperimen terhadap tikus dan memberikan banyak tikus kepadanya. Danili bertanya, eksperimen apa yang dilakukannya? Han Seo-jun berkata, implan otak. Terlihat Jung Barem yang datang ke tempat misterius itu, yang ternyata laboratorium Han Seo-jun. Tapi kenapa Han Seo-jun bilang belum ada yang pernah ke tempat itu? Padahal kan Hong-ju kecil sudah pernah ke sana. Danili bertanya kenapa ingin melakukannya. Jawabannya kalau dia ingin sekali mengendalikan hidup seseorang seperti layaknya Tuhan. Anaknya menyalahkan Tuhan karena jadi monster, bapaknya terobsesi jadi Tuhan. Han Seo-jun bertanya apa impian Danili. Dia menjawab ingin mencari gen bagus agar tidak ada perang dan kejahatan. Tapi Han Seo-jun menyarankan mencari gen penjahat untuk mencegah hal itu terjadi. Dan Han Seo-jun kembali ke Korea setelah membunuh Jennifer dan menjadi ahli bedah syaraf terbaik. Dan di saat yang sama, dia melihat di TV tentang Danili yang berhasil mendeteksi gen psikopat. Han Seo-jun yang tidak terima pun mulai melakukan tujuan pertama dia, dan dia membutuhkan otak manusia. Akhirnya, Jung Barem sampai ke tempat itu dan dia mengambil sesuatu di lantai, seperti ikat rambut.
dan dia terkejut melihat otak manusia yang tersusun rapi di rak. Jung Barem yang terkejut tak sengaja menyenggol kardus dan melihat tengkorak berserakan di lantai. Dia pun menyalakan lampu dan seperti melihat Han Seo Jun yang mengeluarkan otak di meja operasi. Jung Barem masuk ke rumah Han Seo Jun dan seperti melihat Han Seo Jun duduk bersama Sung Ji Eun. Di narasi Han Seo Jun, Jung Barem melihat Danny Lee yang datang ke Korea dan dia ingin segera menyempurnakan eksperimennya. Dan terlihatlah keluarga Gomuchi yang akan jadi korban sempurnanya. Dan Jung Barem seperti melihat Han Seo Jun yang membantai keluarga Gomuchi. Ternyata Han Seo Jun ngebunuh 20 orang setahun dan tanpa melakukan kesalahan apapun. Hingga Gomuchi kecil yang menabrak manusia salju dan menemukan barang ibunya. Jung Barem datang ke rumah seorang wanita yang ternyata wanita ini adalah kepala sekretaris kepresidenan. Dan dia bertanya kebenaran tentang operasinya. Wanita itu mengakui kalau Han Seo Jun yang mengoperasinya. Dia memutuskan hal itu setelah dapat rekaman video Han Seo Jun di laboratoriumnya. Han Seo Jun mengajukan permintaan kebebasannya kalau dia berhasil mengoperasi Jung Barem dengan mengorbankan Sung Yo-han. Tapi permintaannya ditolak wanita itu. Wanita itu terus memohon tapi Han Seo Jun tetap tidak bergeming. Jung Barem yang mendengar penjelasannya menjadi kecewa. Dia pun meninggalkan rumah itu. Wanita itu terus memperhatikan Jung Barem pergi sambil berpikir apa alasan sebenarnya yang bikin Han Seo Jun berubah pikiran. Di sel tahanan, Han Seo Jun seperti teringat gadis kecil itu dan tahu kalau dia masih hidup. Choi Hong Ju terus melihat video Han Seo Jun dan berpikir tentang maksud omongan Jung Barem. Choi Hong Ju berkata kalau seharusnya dia membunuhnya saat membuat dokumenter itu. Di sisi lain, Han Seo Jun terus berpikir dan menyadari kalau Choi Hong Ju itu adalah gadis kecil itu. Ternyata Choi Hong Ju itu Park Hyun Soo, anaknya detektif Park. Tapi apa maksud Han Seo Jun berkata kalau dia bersyukur kalau Go Mo Won dibunuh? Benarkah kalau Go Mo Won dibunuh Sung Yo-han? Jung Barem terkejut saat Oh Bong-yi memberitahunya kalau Gomuchi ditangkap karena membunuh Woo Jae-pil. Dia menelpon Choi Hong Ju dan Choi Hong Ju menemukan keanehan dari kasus ini. Mereka pun melihat mayat Woo Jae-pil seperti menunjukkan kalau bukan Gomuchi pelakunya. Saat ingin mengambil HP di kantongnya, Jung Barem melihat ikat rambut yang dia simpan dan seperti menduga sesuatu. Mereka pun melihat CCTV dan melihat istri detektif Park di sana. Jung Barem datang ke rumah detektif Park. Detektif Park mengira Jung Barem datang ingin menangkap istrinya. Ternyata dia ingin melihat makam putrinya. Saat Jung Barem dan detektif Park tiba di makam putrinya, mereka melihat Jung Man-ho di sana. Detektif Park bertanya kenapa Jung Man-ho di sini. Dia pun berkata kalau ini adalah makam putrinya. Jung Barem yang melihatnya langsung flashback saat dia melihat CCTV rumah sakit dan dia melihat Jung Man-ho yang menggenggam pisau bedah. Jung Barem ke ruangan arsip dan melihat ikat rambut Park Hyun Soo sama dengan ikat rambut yang dia temukan dan dia mencari data anak hilang di tahun itu. Dia pun seperti menduga sesuatu. Detektif Park terkejut mendengar pengakuan Jung Man-ho dan dugaan Jung Barem benar. Jung Man-ho flashback saat dia datang ke rumah Woo Jae-pil dan melihat kalung putrinya di sana. Dia datang ke rumah sakit, tidak sengaja menabrak istri detektif Park. Jung Man-ho melihat pisau bedah tergeletak di sana dan mengambilnya. Jung Man-ho bertanya ke Woo Jae-pil apa dia yang membunuh putrinya. Woo Jae-pil tidak membantahnya. Jung Man-ho membunuh Woo Jae-pil di saat dia keluar bertemu istri detektif Park. Dan akhirnya seperti yang terlihat saat Gomuchi datang. Jung Barem dan detektif Park menyerahkan Jung Man-ho ke polisi dan membebaskan Gomuchi. Detektif Park pun ingin mengajukan tes DNA apa benar makam itu putrinya atau tidak. Jung Barem tidak berani memperlihatkan ikat rambut anaknya, takut detektif Park mengetahui kalau otak Sung Yo-han ada di kepalanya. Choi Hong Ju yang melihat Jung Barem, dia pun mengucapkan terima kasih sudah menangkap pelakunya. Choi Hong Ju datang menemui Gomuchi setelah mengetahui perasaan Gomuchi. Dia pun meminta maaf
Gomuchi bertanya alasannya. Dia berkata kalau dia dan Sung Yohan mirip. Gomuchi tidak terima alasan dia. Choi Hong-joo mengingat saat pertama kali bertemu Sung Yohan di rumah sakit dan melihat Sung Yohan ingin bunuh diri, serta mengingat lagi saat dia bertemu Sung Yohan kembali di rumah sakit saat Sung Yohan ingin mengobati kakinya. Dan ternyata Choi Hong-joo tidak jadi aborsi dan tetap melahirkan anaknya. Di rumah, Jung Barem terus tersiksa akan ingatan Sung Yohan. Dia melihat foto masa kecilnya dan merasa lega. Tapi begitu mendengar suara kucing, dia menjadi kesal lagi. Saat dia ingin membunuh kucing itu, Gomuchi yang mabuk datang dan terus memprovokasi Jung Barem. Jung Barem tidak tahan dan dia mencekik Gomuchi hingga tewas dan menusuk Gomuchi berkali-kali. Oh Bong Yi mencari Jung Barem ke kantor polisi, tapi rekannya berkata kalau dia sudah pulang. Oh Bong Yi pun datang ke rumah Jung Barem dan melihat dia membunuh Gomuchi. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 10.